Halo semuanya, pernah nggak kalian ngebayangin gimana sih caranya memulai sebuah pekerjaan? Yang mau tahu jawabannya, dengarkan dan pelajari video ini sampai selesai. Untuk memulai sebuah pekerjaan, proses pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang adalah mencari informasi tentang kesempatan pekerjaan atau yang sering dikenal dengan lowongan pekerjaan. Tapi kira-kira di mana ya kita bisa tahu adanya informasi tentang suatu lowongan pekerjaan dan bagaimana sih cara membuatnya? Nah, informasi tentang lowongan pekerjaan ini biasanya termuat dalam surat kabar atau koran, majalah, iklan dalam radio atau televisi. Informasi ini juga terkadang diperoleh dari brosur yang dikeluarkan langsung oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Dan beberapa orang mendapatkan informasi ini juga bisa dari menanyakannya langsung ke pihak terkait. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau memberitahu dulu bahwa materi ini adalah materi Bahasa Indonesia untuk kelas 12 dan untuk kesetaraan paket C tingkat akhir. Materinya juga bisa kalian lihat di modul 11. Untuk mempermudah, topik pembahasannya sudah saya runut ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian apa sih itu surat lamaran pekerjaan, sistematika penulisannya, isi dari surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir adalah kebahasaan atau tata bahasa apa saja yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini sangat berbeda sekali dengan surat pribadi ataupun surat dinas. Surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang ditulis oleh pribadi yang ditujukan untuk suatu instansi atau perusahaan yang dituju yang berisi permohonan untuk bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya kita bahas sistematikanya. Nah, sistematika ini adalah runutan atau urutan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, pertama yang kita tulis adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lalu hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan, serta nama terang atau nama jelas. Mari kita bahas sistematikanya satu persatu. Dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, yang pertama kali kita tulis adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Cara penulisannya, nama tempat diawali dengan huruf besar, lalu koma, dan tanggal pembuatan, spasi bulan, spasi tahun. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. Yang ditulis selanjutnya adalah hal dan lampiran. Hal di sini maksudnya adalah perihal. Jadi perihal apa nih suratnya? Tentang apa? Tentang surat lamaran pekerjaan. Makanya ditulislah tentang surat lamaran pekerjaan. Lalu lampiran. Lampirannya ada berapa lembar? Apakah kalian melampirkan KTP, bisa melampirkan foto, bisa melampirkan ijazah dan lain-lain. Jika lampirannya ada 4 lembar, maka ditulislah 4 lembar. 4-nya ini pakai huruf ya, jangan pakai angka. Setelah menulis hal dan lampiran, hal yang selanjutnya yang kita tulis adalah alamat surat, salam pembuka, dan alinea pembuka. Dalam menulis alamat, langsung saja kalian tulis YTH titik. Jadi tidak perlu menulis kepada yang terhormat atau kepada YTH. Langsung ya, YTH titik. Misalnya YTH pimpinan HRD PT apa? YTH Direktur CV Sukses Mandiri. Gitu. Jadi tidak pakai kepada atau kepada yang terhormat.
Selain itu, kalian juga tidak perlu menunjukkan kepada satu identitas jenis kelamin ya. Jadi tidak perlu kalian menuliskan YTH Bapak Direktur atau YTH Ibu Direktur. Jadi cukup langsung ke tujuannya. YTH Direktur CV Sukses Mandiri. Dan jangan lupa nama perusahaan ditulis dengan diawali huruf kapital. Baris selanjutnya, tulisan jalan tidak perlu kalian singkat menjadi JL ataupun JLN. Jadi cukup dituliskan apa adanya saja. Setelah kalian menuliskan nama kota, kalian tidak perlu mengakhirinya dengan tanda titik ya, karena ini bukan kalimat. Lanjut ke salam pembuka. Di salam pembuka ini kalian cukup menulis dengan hormat. Diawali dengan huruf besar D-nya dan H-nya huruf kecil, lalu koma. Setelah salam pembuka, kita menuju ke alinea pembuka. Dalam menulis alinea pembuka, kalian tidak perlu bertele-tele. Karena inti dari alinea pembuka adalah di mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut dan tanggal berapa informasi itu kalian dapatkan. Beranjak ke sistematika selanjutnya, yaitu isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Khusus di bagian isi, ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah identitas pelamar dan yang kedua lampiran. Pada bagian identitas biasanya terdiri dari 4 hal, yaitu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan juga alamat. Tapi bisa juga kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya alamat email dan juga nomor telepon kalian, karena ini sangat penting. Untuk penulisan identitas nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan juga alamat, semuanya diawali dengan huruf kecil. Tetapi setelah tanda titik 2, kalian isi dengan diawali huruf kapital. Dan perlu diingat, tidak perlu diakhiri dengan titik karena ini juga bukan kalimat. Setelahnya, kalian bisa menuliskan daftar lampiran apa saja yang kalian sertakan dalam surat lamaran kalian. Lampiran ini adalah berkas-berkas yang dibutuhkan atau diminta oleh perusahaan sebagai syarat pelamaran. Sebagai contoh yang biasa dilampirkan dalam surat lamaran adalah yang pertama pastinya kartu tanda penduduk dan juga pas foto. Selain itu pasti juga dilampirkan ijazah-ijazah kalian dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Jika ada, kalian pun bisa menyertakan sertifikat-sertifikat keahlian kalian. Misalnya sertifikat keahlian di bidang komputer, sertifikat keahlian di bidang akuntansi, atau sertifikat-sertifikat lainnya. Setelah kalian menuliskan semua lampiran-lampiran kalian, selanjutnya kalian bisa menuliskan salam penutup. Pada salam penutup ini perlu diingat bagaimana cara penulisannya ya. Sebagai contoh, di sini ditulis atas perhatian Bapak. Tapi jika HRD atau direkturnya perempuan, kalian bisa menulis atas perhatian Ibu. Kata perhatian ini tidak perlu ditambahkan akhirannya menjadi perhatiannya. Karena penambahan akhirannya pada kata perhatian ini menandakan bahwa surat ini ditujukan untuk orang ketiga. Setelah menulis atas perhatian Bapak, koma, lalu bisa dilanjutkan dengan menulis saya mengucapkan terima kasih. Ingat, mengucapkan, jangan kalian tulis sampaikan atau haturkan. Karena yang benar adalah mengucapkan, bukan sampaikan, apalagi haturkan. Setelahnya dilanjut dengan salam penutup. Nah, salam penutup ini sama dengan salam pembuka di atas ya. Tulisnya dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil, lalu koma. Terakhir setelah salam penutup yaitu adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan kalian tulis tanda tangan kalian, lalu nama lengkap kalian. Ingat ya, nama lengkap, namanya jangan disingkat. Cara penulisannya pun semuanya diawali dengan huruf kapital ya. Oke, kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kebahasaan. Kebahasaan ini adalah tata bahasa yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, cara penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Seperti tadi ya, penggunaan kata bapak ataupun ibu. Yang kedua, ejaan. Penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda titik, koma, itu juga harus menjadi perhatian kalian. Jangan sampai terlewatkan dan salah penggunaannya.
Pilihan kata dan struktur kalimat pun harus benar-benar kalian pelajari dan pahami, agar surat lamaran pekerjaan yang kalian buat bahasanya bisa dapat dipahami, sopan, dan juga enak dibacanya, sehingga menjadi nilai plus bagi kalian dan memperbesar peluang kalian untuk dapat diterima di perusahaan tersebut. Oke semuanya, itu saja pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Selamat belajar!